Nah, kami juga ada himbauan atau dalam arti sambutan bahwa untuk menjadi yang tingkatan lebih tinggi kan harus dari bawah, nanti dari landing itu kira-kira untuk strateginya yang saat sekarang yang anak muda yang katanya hampir 80-70% suara semula ini, kira-kira nanti dari Taruna ini ada nggak rujukan baru untuk anak muda sehingga nanti mereka bisa terjun juga langsung dari gabung ke PDI sehingga dia bisa menjadi anggota dewan. Itu boleh nggak dikatakan? Oke, pertama Niko sampaikan bahwa Taruna Merah Putih ini adalah sayap resmi PDI Perjuangan, berdiri sejak 2008, ya, langsung didirikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Hajah Megawati Soekarno Putri. Nah, tadi disampaikan dalam sambutan, ini bukan hanya sekedar kata-kata PDI Perjuangan melakukan proses rekrutmen dan kaderisasi. Pada pemilu 2024, PDI Perjuangan sudah terbukti memberikan kesempatan kepada 75 kadernya di Jawa Barat untuk ikut kontestasi di legislatif tingkatan di DPR RI, DPR Provinsi Jawa Barat, DPRD Kabupaten Kota. Nah, dari 75 itu ada yang sudah dipercaya seperti Niko Sihaan, Rike Diah Pitaloka, Syukur Nababan, dan banyak lagi yang lain. Di tingkat Provinsi Jawa Barat ada Nia Purwahania, di Kabupaten Bandung ada Teh Tuti, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di kotanya itu kan di Bekasi ada newcomer, ada Samuel Stompul, di Kuningan juga ada, ya. Di kota Cirebon ada Mbak Fitria, di kota Bogor ada Iwan. Nah, ini membuktikan bahwa PDI Perjuangan sangat memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anak muda. Nah, selanjutnya ini menjadi prototipe. Jadi bagi kami anak muda itu nggak bisa dipaksa-paksa, anak muda juga nggak bisa diintimidasi. Ya, yang dibutuhkan oleh anak muda adalah bukti. Nah, dengan munculnya prototipe seperti Bang Samuel di Kota Bekasi tanpa harus diajak, kalau Bang Samuel kualitasnya bagus, ini akan menjadi magnet tersendiri. Nah, sehingga 5 tahun ke depan kami berharap di Kota Bekasi, ya, dengan Bang Jimmy kepemimpinan TMP gitu kan yang baru, dan kita berharap di setiap dapil ada wajah-wajah baru yang menjadi representasi anak muda di lembaga DPRD Kota Bekasi dan umumnya di Jawa Barat. Begitu. Pak, terkait pencalonan tadi Pak Ono Surono dari Jawa Barat yang sudah dideklarasikan tadi sampai dengan detik ini di mana di sini buka puasa bersama dan silaturahim Ramadan untuk DPD Taruna Merah Putih Provinsi Jawa Barat, apa yang program atau sesuatu yang sudah menjadi blueprint untuk perjuangan Pak Ono Surono, karena kan sejatinya Ketua tadi sudah menyebut bahwasanya ini adalah sayap partai langsung PDI Perjuangan yang dibentuk sejak 2008. Jadi satu, terkait keputusan rekomendasi pilkada di semua tingkatan baik gubernur ataupun bupati atau wali kota, ya, sepenuhnya kami mengikuti apa yang menjadi keputusan rekomendasi Ketua Umum. Nah, tetapi itu kan harapan kami sebagai sayap partai yang di bawah naungan pimpinan di Jawa Barat, kami menilai, ya, Mas Ono Surono yang hari ini terpilih dengan suara paling banyak di dapil Cirebon, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon, yang memiliki kriteria itu. Beliau berangkat dari bawah, ya, sebagai anak nelayan di Indramayu, terus juga pernah menjadi sekretaris PAC, pernah menjadi DPC partai, dipercaya 2 periode di DPD partai, dan akhirnya menjadi ketua DPD. Jadi mereka Mas Ono memiliki rekam yang jelas, ya, rekam jejak yang jelas. Dan sebelum dipilih menjadi DPR Provinsi Jawa Barat, terpilih 2 periode menjadi DPR RI. Nah, jadi kalau berbicara sejauh mana rakyat sudah percaya, sudah terbukti. Yang kedua, itu kan program-programnya sangat pro rakyat. Nah, dia ditugaskan oleh partai di Komisi 4 untuk pro petani, pro nelayan, dia juga dikenal dengan buruh. Nah, sehingga kami mendukung Mas Ono bukan tanpa pertimbangan. Nah, ini menjadi harapan TMP sebagai representasi anak muda. Kami menyuarakan dukungan sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk, ya, DPP partai mengambil keputusan. Nah, saya berharap Mas Ono yang direkomendasikan, artinya kami TMP Jawa Barat di 27 kabupaten kota sangat berharap, ya, Mas Ono mendapatkan restu dari Ibu Ketua Umum dan kami siap berjuang. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ini juga bagian dari konsolidasi kami pasca pemilu legislatif dan pilpres di 14 Februari 2024. Nah, sehingga setelah Lebaran kami juga akan melakukan konsolidasi berikutnya. Kalau sekarang dalam rangka silaturahmi Ramadan, nanti sekitar April kita juga akan melakukan halal bihalal. Nah, jadi pendekatannya kita ketemu santai saja, tetapi ada spirit, ya, ada nilai politik yang kita mau bangun.
Sudah sampai ke grassroots belum Bang kira-kira? Nah, pasti. Itu. Jadi kalau di grassroots sebenarnya DPC TMP sendiri sudah terbentuk di lebih dari 21 kabupaten kota dari 27 yang ada. Dan strukturnya berjenjang, berjejaring sampai ke tingkat PAC. Artinya pada saat partai punya struktur sampai ke tingkat kecamatan yang itu juga multi segmen, nah TMP sebagai saya partai yang dominan membina anak muda, ya kami punya jejaring sampai ke tingkat PAC. Jadi tanpa pilkada, tanpa pilgub sebenarnya secara rutin pembinaan kami Taruna Merah Putih sampai ke tingkat PAC sudah dilakukan. Nah, nanti tambahannya nanti boleh disampaikan. Nah, contoh, apakah di Bekasi itu sudah terjadi pembinaannya? Ya, contoh ini Bang Samuel Sitompul ini tidak ujuk-ujuk terpilih menjadi DPRD Kota Bekasi terpilih. Artinya ada proses panjang 8 tahun bagaimana beliau ya sebagai tokoh muda membina berkelanjutan, akhirnya rakyat percaya. Ya, karena kita punya simpul, kita punya tim. Nah, ini juga ada Bang Jimmy ya, dipercaya oleh partai, bukan hanya aktif sekedar ngomongin politik, beliau aktif di jurnalis juga sama. Beliau aktif di komunitas olahraga juga sama, pengurus PONI ya, terus juga pengurus renang. Artinya Taruna Merah Putih berdasarkan semangat dilahirkannya, kita juga bukan ngomongin ngurusin politik, tapi multi segmen. Di olahraga, ya, di ekonomi kreatif, di dunia-dunia lain yang positif yang anak muda suka di situ. Bang, sebagai plan pamungkas ini kan diadakan buka puasa bersama dan nanti juga akan ada halal bihalal, juga di situ akan ada konsolidasi aktif dari TMP di DPC Bekasi. Kira-kira apa yang menjadi sebuah harapan nih Bang, terutama menyambut Idul Fitri tahun ini dan juga menyambut nanti untuk tahun politik, tahun kontestasi politik di mana Pak Ono Surono akan maju sebagai calon? Oke, pertama ya, mewakili partai dan kami DPD Taruna Merah Putih Jawa Barat mengucapkan terima kasih terhadap seluruh rakyat di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi yang sudah memilih PDI Perjuangan pada kontestasi pemilu di 2024 di Pileg dan Pilpres yang lalu. Apapun hasilnya, kami bersyukur dan mengapresiasi. Nah, selanjutnya kepercayaan yang sudah diberikan, ya kami juga akan tindak lanjuti dengan hal-hal yang positif. Ya, salah satunya kemarin baru saja Kang Jimmy dan Bang Samuel melakukan pembagian takjil. Banyak berapa Bang? 1.250 paket takjil. Nah, itu tidak pernah dilakukan menurut Niko ya. Dalam situasi biasanya orang setelah pemilu itu tiarap. Nah, TMP ingin membuktikan bahwa politiknya politik kehadiran, bukan karena mau pemilu jadi kita baik-baik, tetapi di bulan yang baik, ya di agenda yang baik, di momen yang baik, TMP harus hadir bersama akar rumput. Salah satunya adalah dengan karena momen yang baik hari ini adalah takjil, buka puasa bersama, tarawih keliling. Kami yakin kader-kader TMP melakukan itu. Kalau Pak Roni sendiri yang sudah terpilih jadi anggota dewan, Gimana, Pak? programnya apa aja nanti nih? Harapan ke depannya Pak? Programnya program. Sudah terpilih jadi anggota Sedikit. DPR untuk Bekasi. Minum dulu ya kita. Boleh Pak Ketua. Ya itu apa yang sudah dilakukan atau Enggak, nanti project program apa nanti ya. akan mulai dijalankan 100 hari kerja pada saat nanti menduduki sebagai dewan di Bekasi nih. Project postnya seperti apa? Apa kira-kira? Sama Ada nggak? maju sebagai anggota DPRD dari Dapil 1 Kota Bekasi yang paling muda, ya, itu digarisbawahi paling muda. Artinya bagaimana ke depan anak-anak muda memiliki partisipasi politik yang baik. Nah, supaya anak muda mau terlibat dalam partisipasi politik yang baik, tentu harus ada pendidikan politik yang baik juga. Nah, apa sarana dan prasarana pendidikan politik yang baik? Ya tentu saja melalui pendidikan akademis dan non akademis. Nah, ke depan bagaimana harapannya ya SMP negeri yang belum banyak di beberapa kelurahan, contoh di Kelurahan Margajaya itu belum ada SMP negeri. Nah, itu bagaimana ke depan Samuel Sitompul mampu mendorong supaya ada SMP negeri di Kelurahan Margajaya. Artinya banyak anak-anak yang bisa terlibat di prestasi akademis, kemudian melalui akademis itu sendirilah juga nanti anak-anak memiliki partisipasi politik karena kan ada OSIS. Nah, itu ke depan harapannya. Dan kedua yang menjadi catatan penting bagi seorang Samuel Sitompul adalah saya ini menang karena betul mengetahui 53% pemilih pada tahun 2024 adalah pemilih milenial, range usia 17 sampai 35 tahun ya. Maka sebagai anggota dewan termuda dari Dapil 1 ya, dengan kekuatan basis pemilih 6.300 yang didominasi oleh anak-anak muda, maka ke depan program-programnya adalah program-program yang mendukung anak muda, seperti misalnya pemberdayaan UMKM ya, bagaimana supaya anak-anak muda yang memiliki keterampilan padat karya supaya memiliki permodalan di UMKM. Kurang lebih seperti itu aja. Kalau Pak Ketua terakhir harapannya Bapak dari Taruna Merah Putih sendiri? Baik, terima kasih. Pertama, DPC Taruna Merah Putih Kota Bekasi bersyukur bisa menjadi tuan rumah
silaturahmi dan buka puasa bersama DPD TMP Jawa Barat. Pertama itu kami mengapresiasi DPD Jawa Barat memberikan kepercayaan kami. Bahkan hari ini Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Mas Hendy hadir di lokasi buka puasa bersama. Artinya ke depan kami berharap Taruna Merah Putih yang notabene-nya adalah saya PD Perjuangan itu bisa mengangkat PD Perjuangan terbang lebih tinggi lagi. Artinya sesuai dengan perintah Bu Mega sebagai Ketua Umum bahwa kami sebagai kader harus turun menangis bersama rakyat dan tertawa bersama rakyat. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih.